Medan yang kita lewatin ini benar-benar berbahaya sekali. Kita harus cek dulu, kalau ada telurnya nggak boleh diambil kan. Kita hari ini mau cari cemilan khas desa Cangkuang. Apa cemilannya? Kijing kalau di sini. Nah, yes. Wah. Galak, bewoknya galak. Mari menapaki bumi Minahasa. Ikut berpetualang mencari protein unik ala warga desa Malola. Kegiatan ini terbilang menarik, mengandalkan indera penciuman anjing. Anjing menggiring warga menuju semak pohon, karena inilah tempat favorit tikus untuk bersembunyi. Dan jika gonggongan semakin nyaring, ini jadi pertanda adanya tikus. Jauh. Itu ada dua kode, ada itu kalau anjingnya lari terlalu jauh, nah kita itu panggil anjingnya balik. Tapi kalau dia, Ustaz kayak nari ya, itu nyuruh anjingnya buat kejar tikus ya Om, supaya lebih giat lagi larinya. Jangan bikin mati. Wah, itu beneran ada, ya ampun. Ini tikus hutannya, perbedaannya sama tikus biasa yang pernah saya lihat itu giginya. Kalau tikus hutan, dia giginya lebih tajam. Butuh kekompakan dalam berburu tikus. Setiap orang punya tugas masing-masing. Sekarang saya baru ngerti kenapa ngejar tikus satu, anjingnya cuma 3, tapi orangnya kayak sekampung. Karena tikus tuh kecil, gerakannya gesit. Jadi kita begitu ngeliat harus dikepung dari segala macam arah. Nah, menemukan sarang tikus memang tidak mudah. Sekali melihat gerakan, tikus bisa lari dengan sangat cepat. Kita udah dapat sarang tikusnya. Pindah. Bueno. Ya, apa? Tuh, dapat kali ini ukurannya. Ntar dulu kali. Aduh. Ini adalah tikus terbesar yang pernah saya lihat dan saya pegang. Apa ini Om nama tikusnya? Tikus tangkomot. Tikus tangkomot nih. Tikusnya buntutnya setengah hitam, setengah putih. Jenis tikus bernama latin Ratus thiomanicus ini tinggal di atas pohon. Tak heran, ia juga dikenal dengan sebutan tikus pohon. Kegemaran orang Minahasa Selatan makan kuliner ekstrim sudah tersohor. Beragam jenis olahan daging unik menjadi daya tarik untuk singgah ke daerah ini. Termasuk olahan kawok yang dibuat dari daging tikus. Untuk merontokkan segala bulu-bulu yang ada di tikus ini, jadi pertama-tama kita bakar dulu, nanti bulunya rontok sendiri, sambil dibersihkan dari arang-arangnya. Biasanya kalau masyarakat Minahasa
tikusnya dibakar saja bisa langsung dimakan. Tadi sama Om Berti lagi mengolah bumbu rica-rica ya Om? Iya. Bumbu rica-rica daging tikus. Nah ini bumbunya ada cabai hijau, ada garam, ada jahe, ada apa lagi Om? Dan lemon. Oh, ada daun lemon dan ada daun bawang. Selain penggunaan daun bawang dan aneka bumbu beraroma kuat, penggunaan cabai juga tak boleh dilewatkan. Rasa pedas maksimal favorit bagi masyarakat setempat. Saya keliling Indonesia baru pernah pertama kali nguleknya pakai batok kelapa. Karena emang biasanya ini dimasak di kebun, jadi semua bahan-bahannya, alat-alatnya ini asalnya dari alam. Prosesnya mudah, hanya mengandalkan alat tradisional untuk memasak. Rica-rica tikus siap disantap. Sambil menunggu tikus rica-rica saya matang, ini Om di belakang saya kayaknya pada ngemilin tikus-tikus yang tadi dibakar. Saya jadi penasaran pengen coba. Ini hatinya, Mbak. Enak hatinya. Kulit tikus. Ikan tikus rica-rica. Kalau di sini sebut daging itu ikan. Terasa enak dengan tambahan nasi kuning berbalut daun lontar khas Minahasa Selatan. Oke. Kau kawan daging Oke. Oke Om. Hei, daging nau kau. Ope anku. Gurih kan? Enak. Enak ya? Iya. Enak. Tradisi jual beli dan menyantap hewan liar telah berlangsung turun-temurun di Minahasa. Tak heran, keberadaan hutan sangat penting menyangkut sumber protein warga. Enak. Ini yang makannya paling lama saya, soalnya masih kayak mencoba meresapi rasa daging tikus yang baru pernah saya coba. Ini enak memang, ini pengalaman baru, kuliner ekstrim, emang jagoannya Jejak Petualang. Jadi ikuti jejak saya, Jejak Petualang! Kali ini saya akan mencicipi sajian khas dari Desa Cangkuang, Garut, Jawa Barat. Pakai caping, bawa kantong, kita hari ini mau cari cemilan khas Desa Cangkuang. Apa cemilannya? Kijing. Kijing kalau di sini. Nah, kijing itu apa? Nanti ikut saya sama ibu-ibu cari dulu ya. Kijing adalah sejenis kerang yang hidup di dasar sungai berpasir atau berlumpur. Hewan ini sangat suka tinggal di air yang bersuhu dingin. Untuk mencari kijing ada teknik khusus. Tapi terlebih dahulu saya harus melewati tantangan lumpur yang cukup dalam di dasar sungai. Endapan ini membuat saya sulit berjalan. Jalan sama ini tuh harus seimbang. Nah, karena ini susah menurut saya jalannya di lumpur, udah saya mah berenang wae biar lebih enak. Dah, berenang aja lebih gampang. Mencari kijing sebenarnya sangat sederhana. Saya hanya harus memasukkan tangan saya ke dalam lumpur dan mencari kijing yang tinggal mengendap di dasar sungai. Ini saya dapat yang ini lebih gede daripada yang tadi ya. Namanya sama? Sama. Kijing juga? Enggak, toe. Beda. Kalau di sini yang gede disebutnya toe. Jadi sebenarnya dia itu binatang yang reproduksinya cepat. Jadi kalau kita udah tahu lokasinya biasanya di mana, sekali dapat bakal dapat terus, dapat lagi. Hewan ini makan dengan cara menyaring fitoplankton yang terdapat di dalam air. Wah, semakin lama saya semakin ahli nih mencari kijing. Tangan saya sepertinya sudah hafal bentuk kijing di dalam lumpur. Kebetulan saya dapetnya yang udah kebuka juga nih. Wah, isinya. Ini kebayang sih. Cuma dicocol aja menurut saya ini pakai perasan jeruk nipis sama cabe terus dimakan mentah-mentah.
Pasti udah nikmat banget lah ini. Aduh. Sebelum diolah menjadi masakan, kijing harus dibersihkan terlebih dahulu dari pasir yang menempel. Setelah itu, kijing direbus untuk membuat cangkang kerasnya terbuka. Ini udah gampang banget, jadi kalau tadi kan waktu saya ngambil saya berusaha buka-buka susah banget. Tapi ternyata setelah direbus dan matang dengan sempurna, nah udah nggak perlu repot-repot ya Bu ya. Dia bakal kebuka sendiri terus bakal copot sendiri nih. Seret. Udah pada berjatuhan sendiri. Nah habis ini kijingnya bakal diolah jadi, udah tahu mau masak apa? Kita bakal masak lemang kijing hari ini. Kunyit, jahe, bawang merah, bawang putih, dan daun kemangi diramu untuk memperkuat aroma olahan. Semuanya dicampurkan menjadi satu dengan kijing yang sudah bersih. Kemiri, bawang merah, bawang putih. Uniknya ini, dia ditutupnya pakai tuh batang daunnya pisang. Jadi nggak mubazir, satu bambu isinya penuh. Kalau misalnya perut, nah ini buncit lah, ini udah bambunya semuanya. Dan satu lagi, lemang itu kan biasa kalau dibakar dia gosong. Kalau di sini caranya kreatif. Saya juga baru kepikiran kenapa nggak dari dulu aja pakai beginian. Ini jadi dilumurin pakai mentega. Tuh, supaya bambunya tuh nggak kebakar, nggak gosong waktu nanti dimasak. Memasak dengan bambu selalu menarik untuk saya. Selain unik, cita rasa masakan pun menjadi lebih nikmat. Lemang kijing yang sudah saya tunggu-tunggu akhirnya matang juga nih. Muka-mukanya udah gak sabar nih pengen makan semuanya. Muka-muka lapar. Nah ini saat yang paling kita tunggu-tunggu dari tadi pagi. Cicipin lemang kijing. Ayo Ibu. Enak banget. Belum dicoba. Kalem ya. Bener. Enak banget ya. Ini Saya berani bilang ini salah satu makanan terenak yang pernah saya coba. Rasanya enak banget. Sama sekali nggak ada bau amis. Terus bener-bener kijing tuh kalau misalnya kerang darah, terus kerang hijau itu kan dia kenyal ya. Jadi kalau digigit agak kenyalnya masih berasa. Tapi kalau di sini tuh kenyalnya tuh enak. Jadi kenyalnya bukan yang susah dikunyah. Kenyalnya tuh yang gampang dikunyah, gampang ditelan. Dan bumbu rempah-rempahnya juga nyatu banget. Asli ini enak banget. Apalagi tadi dimasaknya pakai bambu. Jadi rasanya itu lebih keluar lagi. Lebih mantap betul. Enak banget. Tahun depan deh berarti. Berburu biawak salah satu sumber mata pencaharian masyarakat Karangsari. Untuk berburu biawak, musim kemaraulah yang diyakini sebagai waktu terbaik. Biawak banyak keluar sarang untuk mencari mangsa. Wah, lihat tuh biawaknya. Jadi sengaja perangkap itu biasa dipasangnya hari malam kemarinnya atau pagi-pagi. Karena biasanya biawak di sini cari makannya sore-sore. Bener aja, saya datang ke sini sore, udah dapet gede banget. Medan rawa yang lembab menjadi habitat yang sangat digemari biawak. Serangga, ikan, tikus, hingga bangkai kesukaan biawak melimpah di sini. Sekarang saya sama mas-mas mau coba pasang jerat dulu. Siapa tahu langsung ketangkep karena timingnya pas. Menangkap biawak bisa dilakukan dengan beragam cara. Salah satunya jerat 4 pasang. Cara ini menggunakan 4 batang kayu sebagai pasak yang dibentuk persegi.
Jebakan ini butuh tempat teduh agar biawak yang tertangkap tidak langsung mati terkena matahari. Biasanya dibuat di sekitar pohon. Begini caranya. Tadi saya masih gak kebayang gimana cara nangkepnya. Jadi kita pasang 4 pasak, terus ditaruh tali yang di sekeliling talinya ini udah ada jebakan. Tuh, udah ada lubang-lubang jerat. Jadi harapannya sih nanti biawaknya ke sini, habis itu masuk ke salah satu lubang ini, langsung deh zret, terus terjebak di dalam sini. Dapat deh. Kenapa saya begini? Umpannya maha dahsyat. Jadi memang biawak itu kan makannya bangkai ya Om. Jadi umpannya pun bangkai, yang kita pakai ini bangkai kelelawar. Baunya luar biasa, bayangin aja bangkai, habis itu dikasih air, jadi biar baunya lebih keluar, lebih menyengat lagi. Tak hanya satu, sekali berburu, masyarakat biasanya memasang beberapa perangkap dengan konsep berbeda. Nah, karena itulah perburuan dilakukan bersama tim minimal 3 atau 4 orang. Kalau yang ini, jebakannya itu kayak yang suka kita lihat di film-film. Jadi begitu talinya keinjek, zet, langsung kena jebakannya. Cara kerja kayak gini, masuk, kena, zet. Sekarang kita akan bagi jadi 2 tim monitor. Saya sama Pak Apri akan monitor jebakan yang di sana. Mas Dwi bakal monitor yang di sini ya. Semoga dapat, tos dulu. Ayo. Kreasi jebakan masyarakat ini, cara kerjanya tergolong pasti. Nah, yes. Aduh. Wah. Galak, biawaknya galak. Genggamnya tuh enak sih menurut saya, mantep karena kan dia kulitnya keras. Jadi nggak licin, nggak susah. Tapi tetap harus hati-hati karena dia cengkramannya keras banget. Jadi supaya aman, ini kita pegang lehernya sama buntutnya. Supaya pergerakan kakinya dia terbatas. Lumayan besar ini yang saya dapat, ada sekitar 1 meter ada ya Om sampai buntutnya. Ini ada sekitar 1 meter dari atas sampai bawah. Widih, rajanya biawak, gede yang ini. Ini Om, set, widih. Nih, iya. Yang ini besar banget, lebih besar daripada tadi yang pertama dan aduh. Buat warnanya kalau biawak rawa itu memang dia cenderung lebih gelap, jadi coklat tua banget. Tuh, bagian atas sama bawahnya, jadi dia nyesuaiin sama habitatnya. Biawak air, jenis biawak yang kami buru. Penyebarannya sangat banyak di Asia, seperti Indonesia, India, dan Sri Lanka. Oh, wih cepet banget larinya, buset. Ya. Wah! Kaget. Populasinya masih sangat banyak, jadi jenis reptil yang satu ini masih diperbolehkan untuk diburu, asal caranya ramah lingkungan. Nih dia. Ukurannya sebenarnya nggak lebih besar daripada tadi kita dapetin di jerat, tapi karena kita nangkepnya langsung di habitatnya, sensasinya beda. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kalau masak biawak karena dia dagingnya amis dan juga kulitnya itu keras, jadi bumbunya harus begini, harus kompleks, rempah-rempahnya harus lengkap. Hari ini makanya saya mau masak rendang biawak yang bumbunya banyak banget. Ikuti jejak saya, jejak petualang.
Jika biasanya rendang yang sering kita temui berbahan dasar daging sapi, nah di Desa Karangsari, Tanggamus Lampung, rendangnya rendang biawak. Saya beruntung banget sebenarnya hari ini karena dapat biawaknya besar, panjang, dagingnya banyak, tapi dia masih muda. Daging biawak jadi bahan alternatif rendang selain daging sapi atau ayam. Ya, menu rendang biawak bisa rampung dalam waktu singkat. Menu ini sangat digemari. Gurih dan pedas campur jadi satu. Nah ini tadi udah dikasih santan cair sama santan kental, tapi nggak boleh terlalu banyak. Karena kalau nggak dia lama keringnya, lama saya makannya. Terus karena ini kulitnya juga udah bersih, jadi saya udah nggak kebayang bentuk biawak gitu di otak. Kebayangnya cuma ya udah daging rendang. Mengkonsumsi biawak harus dengan cara yang tepat. Dagingnya harus benar-benar matang agar beberapa manfaat baiknya bisa dirasakan. Kandungan minyak pada daging biawak dipercaya jitu mengobati gatal-gatal dan mempercepat proses penyembuhan penyakit kulit. Asin, asinan. Tadi kayak saya naruh garamnya terlalu semangat deh kebanyakan. Tapi soal dagingnya kayak apa? Dagingnya itu persis kayak paha ayam. Jadi besok kalau mau makan ayam, tapi abis di pasar, nah ke kebun belakang aja nangkep biawak, udah sama rasanya, nggak ada bedanya. Apalagi kalau kulitnya udah dihilangin, udah tampilannya persis kayak paha ayam, rasanya kayak paha ayam, enak. Tapi asin. Daging biawak ini pengalaman yang unik luar biasa buat saya, apalagi rasanya asin. Emang Indonesia tuh gudangnya kuliner ekstrim. Satu lagi kuliner ekstrim dari Indonesia yang udah saya coba. Cek ya, muncrat. Makasih ya Mbak Kanti, makasih ya Mas ya. Hutan hujan tropis Kalimantan selalu menyimpan kejutan. Berbagai macam hasil alam bermanfaat dapat kita temui. Salah satunya sarang burung seriti. Sarang yang mau saya cari ini posisinya ada di gua yang ada di atas tebing. Nah untuk menuju ke tebingnya kita harus jalan dulu lumayan jauh melalui hutan-hutan. Dan uniknya hutan Kalimantan ini mau dimanapun Kalimantannya, mau musim kemarau, musim hujan, pasti lembab dan basah saking rimbun pohon-pohon yang ada di atasnya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kondisi tanah yang licin menjadi tantangan kami untuk sampai ke titik awal pemanjatan. Belum lagi berbagai peralatan keselamatan harus kami bawa sebagai pelindung saat menuju ke Goa Sarang Siriti. Batuan kars yang tajam serta rimbun pepohonan langsung menyambut kami di titik awal pemanjatan. Kami langsung bersiap menggunakan harness serta memasang tali karmantel dinamis sebagai pengaman. Tidak seperti saya yang menggunakan pengaman lengkap, Pak Firman sang pencari sarang seriti hanya menggunakan tali rotan. Batang rotan muda sepanjang 20 meter ini menjadi pilihan pengaman tradisional karena kekuatan dan ketahanannya. Pak Firman menjadi pemanjat pertama. Rotan diikatkan di batang kayu yang masih kokoh dan disimpul dengan benar agar aman ketika digunakan sebagai tumpuan. Tali rotan yang digunakan ini total jumlahnya ada 7 untuk mencapai ke goa yang tingginya kurang lebih 25 meter. Perlahan namun pasti, saya pun mulai bergerak memanjat. Wah, saya benar-benar kagum melihat perjuangan masyarakat untuk mengambil sarang seriti.
Jalur yang sempit dan penuh semak belukar tentu sangat beresiko. Jika salah melangkah, resikonya terjatuh ke dalam jurang. Oke. Posisi guanya beneran sulit sekali. Bener-bener susah. Ini masih jauh kah, Pak? Lumayan. 30 meter lagi. Waduh, masih lumayan. Ini jarak 5 meter aja, tapi bisa 5-10 menit. Karena kita benar-benar di tepian tebing. Jadi jalannya harus merapat ke tebing. Pelan-pelan, asal selamat. Perjalanan menuju goa menghabiskan waktu 1 jam. Jaraknya memang tidak jauh, namun medan yang menantang membuat perjalanan kami menjadi lebih lama. Akhirnya saya sampai juga di depan gua. Ini nggak 25 meter ternyata, setelah terbuka saya bisa lihat ini lebih sih dari 25 meter tuh. Tinggi pohonnya sama kayak tinggi pohon meranti ya Pak. Jadi kurang lebih tingginya 60 sampai 70 meter. Semoga di dalam sarangnya banyak, jadi perjuangannya tidak sia-sia. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Goa Sarang Seriti ini pertama kali ditemukan tahun 1981. Sejak itulah masyarakat rutin memanen sarang seriti di sini. Umumnya sarang seriti bisa dipanen setiap 40 hari sekali. Wow, ini saya udah masuk nih ke rumah sarangnya. Wow, bukan sarang walet sih sebenarnya, sekarang berarti lagi musimnya seriti ya Pak. Nih sarang seriti bener-bener di sekeliling saya. Burung walet dan seriti memang sangat mirip. Perbedaan yang paling nyata dapat dilihat dari bagian ekornya. Ekor walet berbentuk kotak dan pendek, sedangkan ekor seriti memiliki bentuk runcing dan panjang. Jika sedang panen besar, masyarakat dapat mengumpulkan hingga 3 kg sarang seriti. Ini hasilnya lumayan banyak ya Pak, kurang lebih ada 1 kilo. Ada yang liurnya banyak nih, tebal, tapi ada juga yang tipis. Tapi nanti kita sortir dulu berarti Pak. Sekarang kita kembali ke desa. Nah kita buang, kita pisahin liur sama ininya, daun-daunnya, umbutnya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Konsumsi sendiri, liur dari sarang seriti juga dijual ke kota. Per kilogram, sarang seriti dijual dengan harga Rp300.000. Sarang seriti dan walet memang digemari oleh masyarakat desa Karangan. Biasanya digunakan sebagai campuran makanan manis dan juga kue. Sekarang sarang-sarang seritinya ini kayak tadi disortir, ini saya sama Pak Firman lagi mensortir. Kita ambil-ambilin yang bagian putihnya. Nah, sama ada ibu-ibu lagi buat apa Ibu? Buat santan kah? Ya, santan. Bikin santan, karena kita hari ini mau buat bubur kacang hijau pakai liurnya seriti. Untuk mengolah liur seriti cukup sulit. Kami harus teliti memisahkan lumut dari liurnya agar lumut tidak tercampur ke dalam makanan. Mengonsumsi sarang seriti memiliki berbagai macam manfaat untuk kesehatan. Di dalamnya terdapat asam amino penting yang berfungsi untuk meregenerasi sel. Selain itu juga terkandung berbagai mineral baik yang dapat membantu menyerap nutrisi di dalam tubuh. Sudah matang, waduh, waktunya warung awal kena awas tangannya hati-hati. Ini Pak kuahnya. Iya. Tidak beracun, tidak beracun. Nah ini biasanya bubur kacang hijau campur sarang seriti atau walet ini adanya pas di posyandu ya, dibagikan ke ibu dan anak. Iya. Tapi sebentar, ini kok yang ngantri semuanya bapak-bapak. Aduh.
dan sarang seritu ini memang kalau sudah dimasak campur sama bubur kacang hijau, rasanya jadi mirip agar-agar. Jadi ada kenyal-kenyal, ada juga kacang hijaunya segar. Ini cocok lah buat menutup hari yang sangat melelahkan ini. Ikut